Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Ramadhani dengan NIM 25031033898 dari kelas Manajemen Informatika A25. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi di pertemuan 3, yaitu tentang struktur program, tipe data, dan operator dalam bahasa Dart sesuai dengan yang ada di modul. Nah, kita mulai dari struktur dasar program Dart-nya. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang struktur dasar program Dart. Jadi dijelaskan bahwa setiap program Dart itu dimulai dengan fungsi main, yaitu fungsi main yang ini. Nah, fungsi ini itu disebut sebagai entry point atau titik awal program dijalankan. Nah, kemudian untuk kata void ini berarti fungsi ini tidak untuk mengembalikan nilai. Lalu ada tanda kurung kurawal, ini untuk membungkus blok kode. Dan terakhir itu ada print, itu untuk menampilkan output ke layar yang kita gunakan ini. Contohnya itu seperti ini, print. Kita contoh belajar Dart. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh printnya. Kita run dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian itu ada statement atau pernyataannya. Nah, jadi itu jadi setiap baris ini, perintah ini harus diakhiri dengan tanda titik koma yang ini, karena jika tidak itu akan terjadi error. Nah, lalu ada komentar. Nah, komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode itu, atau bisa untuk mematikan baris kodenya supaya tidak dieksekusi. Nah, komentar itu contohnya seperti ini. Kita memberikan komentar di printnya ya. Nah, lalu jika kita run di sini, maka hasilnya akan hilang karena komentar ini untuk menonaktifkan ya, atau untuk mematikan baris kodenya. Nah, selanjutnya itu ada identifier atau nama variabel dan fungsi. Nah, jadi variabel ini tempat untuk menyimpan data ke dalam memori. Jadi dalam membuat nama variabel itu kita ada beberapa aturan di Dart ini, yaitu tidak boleh diawali angka seperti ini, tidak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi juga. Lalu bersifat case sensitif, dan yang terakhir itu disarankan menggunakan camel case. Nah, kita akan contoh penggunaan variabel ya. Nah, di sini udah ada main, void main ya. Kita hapus di sini. Kita buat string nama mahasiswa. Kita buat nama saya di sini Dio. Lalu kita print nama mahasiswa. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita taruh pernyataan. Nah, kita akan run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan format camel case. Jadi untuk kata pertama itu menggunakan diawali huruf kecil, lalu kata keduanya itu diawali huruf yang besar. Nah, lalu kita masuk ke final dan cons. Nah, final ini digunakan untuk nilai yang hanya dapat diisi satu kali, dan nilainya itu ditentukan saat programnya itu berjalan. Sedangkan cons itu digunakan untuk nilai tetap yang sudah diketahui sejak awal dan tidak dapat diubah. Kita akan ambil contoh lagi seperti ini. Final integer, tahun masuk, kita menggunakan camel case 2024. Lalu untuk consnya kita menggunakan double 3.14. Kemudian kita print tahun masuk. Kita print lagi p-nya.
hasilnya kan seperti ini jika menggunakan final dan cons. Nah, kan hasil outputnya akan keluar 2024 314. Nah, ini untuk final dan cons. Selanjutnya itu ada tipe data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe data itu digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, beberapa tipe data itu antara lain itu ada integer seperti yang saya gunakan tadi, itu untuk bilangan bulat. Kemudian ada double yang saya gunakan tadi juga, itu untuk bilangan desimal. Lalu ada string, itu untuk teks, dan bool itu untuk nilai true atau false atau disingkat boolean ya kepanjangannya. Kita akan ambil contoh lagi. Tadi kita udah ambil contoh ya, tapi kita akan ambil lagi. Untuk umur itu kita pakai integer, kemudian double itu bilangan desimal. Jadi kita ambil contoh tingginya kita bisa setting di 170, anggaplah 170,5. Lalu string untuk data teks, kota. Seperti ini. Lalu ada bool atau boolean untuk menentukan status aktif atau tidaknya mahasiswa. Nah, lalu kita akan print semuanya. Umur, tinggi, kota, dan terakhir aktifnya. Nah, jika di run hasilnya akan seperti ini. Ini akan menampilkan umur saya itu 20 dengan tinggi 170,5, lalu kota Pekanbaru, dan statusnya adalah aktif atau true. Nah, selanjutnya itu ada operator dalam Dart. Ada beberapa operator. Selanjutnya adalah operator aritmatika, itu digunakan untuk melakukan operasi perhitungan seperti penjumlahan, itu menggunakan tanda plus, lalu ada pengurangan menggunakan tanda kurang seperti ini atau minus. Kemudian ada perkalian yang menggunakan tanda bintang, dan pembagian seperti ini. Lalu ada pembagian bulat, itu menggunakan seperti ini untuk pembagian bulat. Lalu ada persen itu untuk sisa bagi persen. Nah, seperti ini. Kita bisa ambil contohnya saja ya. Kita akan buat double untuk tipe datanya. K1 sama dengan 10. Lalu angka 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita akan print beberapa jumlahnya seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian bulat, dan sisa baginya. Contohnya seperti ini. Print angka 1 ditambah. Nah, ini untuk penambahannya. Angka 2. Baik, saya akan ambil satu contoh ini saja untuk kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan 15. Karena di sini kita menggunakan tipe data double, maka hasilnya akan 15.0 karena tipe data double ini untuk bilangan desimal. Baik, kita selanjutnya masuk ke operator assignment. Nah, operator assignment ini digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai variabelnya. Sini kita ambil contoh integer nilai 10, kemudian nilai 5, kemudian kita print
nilai seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan 15. Itu untuk operator assignment ya. Selanjutnya kita masuk ke operator pembanding. Nah, ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean. Jadi operator yang ada di sini antara lain itu ada sama dengan, seperti ini, sama dengan. Kemudian ada tidak sama, itu menggunakan tanda seru, dan sama dengan yang berarti tidak sama. Lalu ada lebih besar seperti ini, ada lebih kecil, dan lebih besar sama itu seperti ini. Nah, kemudian ada lebih kecil sama seperti ini. Nah, di sini kita ambil contoh lagi untuk lebih besar samanya ya. Kita ambil menggunakan integer, data integer, karena kita akan buat angka di sini 15. Lalu kita print A lebih besar sama B. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba run, maka hasilnya akan seperti ini, hasilnya akan true. Nah, itu untuk operator pembanding. Selanjutnya kita masuk ke operator logika. Nah, jadi operator logika ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi. Nah, beberapa di antaranya itu ada dan itu seperti ini. Nah, lalu ada atau adalah dua garis seperti ini. Kemudian ada negasi yang menggunakan tanda seru. Kita akan coba ambil contoh lagi di sini. Kita menggunakan bool kondisi 1 sama dengan true. Lalu kondisi 2 sama dengan false. Lalu kita print kondisi 1 dan kondisi 2 seperti ini. Maka kita akan dapat hasil seperti ini, yang berarti false. Nah, selanjutnya kita mungkin masuk ke studi kasus seperti yang ada di modul. Itu studi kasus pertama itu untuk menghitung luas persegi panjang ya. Nah, di sini untuk menghitung luas persegi panjang kita menggunakan double seperti yang ada di modul. Nah, kita menggunakan camel case di sini. Panjang bangunan sama dengan 10. Lalu ada lebar bangunan sama dengan 5. Nah, lalu kita kalikan untuk mendapatkan luasnya. Dikali lebar bangunan, maka hasilnya kita print dulu. Print luas sama dengan luas bangunan seperti ini. Maka kita akan dapat hasil 50.0. Itu adalah menghitung luas persegi panjang seperti yang ada di modul untuk studi kasus pertama. Lalu selanjutnya ada untuk menghitung program data mahasiswa. Sebentar. Nah, di sini kita menggunakan string karena ini teks string.
kita singkat saja ya, nama mahasiswa. Namanya di sini saya akan menggunakan nama saya, yaitu Dio. Lalu untuk nilainya kita menggunakan integer. Kita anggap di sini nilai proyek saya di 80. Baik, kemudian kita menggunakan boolean untuk menentukannya apakah kita akan lulus matkul atau tidak. Itu adalah nilai proyek. Untuk bisa lulus itu kita ambil di 70 atau seperti ini, 70. Lalu kita print nama. Dan kita buat nama mahasiswa di sini. Selanjutnya print untuk nilainya. Oh ya, saya lupa di sini. Terus nilai proyek. Yang terakhir itu ada status lulusnya untuk menentukan status lulus. Nah, kita menggunakan lulus matkulnya, apakah lulus atau tidak. Nah, seperti ini akan kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini status lulusnya itu true ya, atau lulus, karena nilai saya 80 lebih besar dari 70. Jadi saya di sini lulus. Nah, untuk studi kasus terakhir itu adalah program minimarket. Di sini kita menggunakan cons. Kalau kita gunakan string nama tokonya. Untuk nama tokonya kita bikin toko berkah. Toko berkah. Lalu untuk ini barangnya itu gorengan mungkin ya, gorengan. Kita melupakan statementnya atau titik komanya. Lalu untuk harganya kita menggunakan integer karena ini angka. Harganya ada di 15.000 atau 10.000. 1.000 aja nih, 1.000 karena ini gorengan ya. Nah, kemudian kita akan taruh jumlahnya adalah 5. Nah, sini lalu kita akan menghitung total kotornya. Total kotor itu harga dikali jumlah. Kemudian ada untuk diskonnya. Itu total kotor ada di 10.000 mungkin. Kita kasih tanda tanya di sini. Total kotor
dikali 0.1 0. Lalu untuk total bayarnya sama dengan total kotornya. Total kotor dikurangi diskon. Selanjutnya ada langsung aja kita print toko, nama tokonya, toko. Selanjutnya itu print untuk total bayar dengan rupiah. Total bayar seperti ini. Langsung saja kita run. Sepertinya ada bermasalah di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tokonya anggaplah ini nama tokonya ya. Jadi total bayar yang harus kita bayar adalah 67.500. Ini kita menggunakan double untuk desimal, jadi titik 0. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari praktik saya di pertemuan ketiga ini tentang struktur program, tipe data, dan operator dalam bahasa Dart. Jadi saya mohon minta maaf jika ada kekurangan karena saya masih banyak melakukan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.